mendapati berita hoax. Berita hoax ini berita yang Mas sudah pernah mendapatkan berita hoax belum sih? sebelumnya saya sudah pernah. Sebelumnya abang pernah mendapati sebuah penyebaran berita hoax. Oke guys, untuk kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi ingin sosial eksperimen ya. Ingin mencari target untuk sosial eksperimen kita terkait penyebaran berita hoax di media-media, benar nggak teman-teman? Oke, sebelum kita mencari target-target tersebut, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya sendiri Roy Saiful Anas. Saya Mas Yuda. Oke, lanjut kita cari target. Kita tunggu siapa saja yang akan menjadi target sosial eksperimen dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mas Yuda dan abang ini saya Vincent Siswarubu. Saya akan menanyakan, terima kasih bang, mendapati berita hoax. Berita hoax ini berita yang disebarkan namun tidak pasti ya, gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi pernah, itu tentang berita hoax adanya hari kiamat. Itu kan sempat viral ya di media sosial, bahkan di lingkungan masyarakat. Bahkan itu terjadi 2 kali, di 2012 dan terakhir ini ada juga dari penemuan penemuan dari ahli-ahli peneliti dari India bilang bahwa dunia akan segera kiamat. Namun ini terbukti saya udah di 2024 ini masih ada, berarti itu beritanya hoax karena dia hanya menyebarkan akan terjadi, namun ketika pada waktu yang dicapai itu yang disampaikan itu nggak benar-benar terjadi. Jadi itu berita hoax yang saya pernah alamin lah. Iya. Nah, cara untuk mengenali itu berita hoax atau bukannya tuh gimana bang di media sosial? Kalau di media sosial ya itu yang pertama sih yang benar-benar harus dipahamin dulu buat yang awam ya kan, karena ada anak kecil juga di media sosial ini sering menggunakan media sosial. Yang pertama itu kita harus memahami bahwa berita ini bersumber dari mana dulu. Jangan kita memakan mentah-mentah atau menelan mentah-mentah informasi yang masuk dari media sosial sembarang. Kecuali ada dia informasi dari media sosial yang terpercaya, dari forum-forum para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di pemerintah, atau sumbernya kayak media berita yang sudah besar. Itu tanda-tanda pertama kita harus mengetahui sumbernya. Dan untuk lebih lanjutnya itu dengan mencocokkan berita yang sedang terjadi. Itu secara pribadi saya. Ini dia nyebar ini begini, apakah itu akan terjadi atau enggak? Kita harus bisa mentelaahnya kalimat demi kalimat. Gitu kalau menurut saya. Nah, tentang berita hoax kemarin tuh abang nemunya dari media sosial mana tuh bang? Itu dari media sosial Facebook, Instagram, dan yang lagi viral sekarang TikTok. Iya. Kalau dampaknya itu seperti apa tuh? Kalau tentang berita hoax yang saya sebutkan tadi, itu dampaknya sebenarnya sih berdampak negatif ya buat masyarakat. Karena apa? Kalau secara agama kiamat itu hanya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Namun di sini kiamat ditentukan oleh peneliti. Itu dampak negatif sangat jauh lah, sangat melenceng lah dari keagamaan. Itu dampak negatif yang paling utama yang saya dapat. Kurang lebih begitu ya bang? Iya, seperti itu. Ya, sekian lah untuk pertanyaannya bang. Terima kasih ya bang. Terima kasih. Oke, di sini kembali lagi dengan saya di Rokin Toti. Nah, di sini ada narasumber. Tolong perkenalkan. Ya baik, nama saya Muhammad Hafiz. Oh ya. Di sini saya mau nanya sedikit, boleh Mas? Boleh Mas. Oke. Sebelumnya Mas sudah pernah mendapatkan berita hoax belum sih? Sebelumnya saya sudah pernah sih mendapatkan berita hoax. Oh, ya. Waktu itu via WhatsApp. Oh, via WhatsApp. Ya, di telepon waktu itu. Gimana tuh beritanya? Itu jadi dia ngaku-ngaku nih sebagai keluarga saya waktu itu. Jadi waktu itu adalah ibu saya waktu itu katanya kecelakaan nih. Oh ya. Di jalan. Padahal mah ibu saya nggak bisa bawa motor. Itu benar-benar hoax tuh menurut saya tuh. Ya, mendapatkan dari situ aja saya udah cukup bingung.
sementara ibu saya nggak bisa naik motor kan di situ. Jadi ini dia ngaku-ngaku sebagai polisi atau polantas lah di Oh, situ. iya. Kayak untuk menelpon pihak keluarga, di situ saya yang ditelepon oleh pihak kepolisian. Itu tidak benar menurut saya. Oh, ya. Oh, terus Mas, pendapat Mas dari berita hoax itu gimana? Cukup meresahkan sih untuk saya dan mungkin masyarakat sekitar kalau mendapatkan berita tersebut. Terus kalau menurut Mas dampak dari berita hoax tersebut itu apa? Mungkin dari saya kayak dampaknya sangat buruk sih untuk apalagi untuk kayak masyarakat awam ya yang mungkin kayak baru mendapatkan berita tersebut, mungkin kayak agak sedikit shock atau gimana kayak gitu. Kalau menurut dari saya sih itu aja sih mungkin Mas. Iya. Ya Mas, segitu aja dari pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya. Oke guys, untuk sekarang saya ingin bertanya terkait berita hoax nih, eksperimen sosial saya dan kelompok saya ingin menanyakan suatu berita hoax dan halo abang, saya Roy Saiful Anas bang. Oh, Sendiri, saya Markus Alexander. oke, Bang Markus berarti ya panggilan atau Bang Alex nih, Markus saja. Bang Markus. Dari Vietnam. Oke bang. Sebelumnya abang pernah mendapati sebuah penyebaran berita hoax atau tidak nih bang? Kalau penyebaran berita hoax hampir sering Hampir sering ya. dari media sosial. Oh, di media sosial yang lebih sering Lebih ya. sering. Ya, oke. Jadi terkait penyebaran berita hoax itu sendiri, kalau menurut Bang Markus tadi ya, ya itu pendapatnya gimana Bang terkait penyebaran berita hoax apalagi di media sosial itu kan lumayan, saya ini ya Bang, ingin banget ya, banyak lah. Kalau pendapat saya terkait berita hoax di media sosial ini kan kita harus tahu media sosial ini kan bukan hanya satu dua orang yang menggunakannya. Ya, Banyak orang yang menggunakan media sosial ini sehingga menurut saya berita hoax ini kalau disebarkan itu tidak baik, tidak efektif. Tidak efektif dalam kalangan masyarakat, apalagi masyarakat yang awam yang belum tahu pasti tentang berita ini kan sangat tidak membantu. berarti adanya berita hoax ini entah itu berita hoaxnya yang lebih dominan ke arah seseorang Ya, atau ke arah lembaga Ya. atau sebuah kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok besar itu lumayan merugikan kalau Lumayan seperti itu ya Bang. dapat merusak citra nama baik lembaga tersebut atau individu tersebut. Oke, menarik nih. Jadi saya ada satu contoh kasus nih Bang. Mungkin boleh minta pendapat dari Abang lagi ya. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir juga sebagai penutup dari saya Bang. Untuk Abang pernah mendengar ini Bang, nggak Bang? Berita terkait akun suku Papa nih Bang yang lagi hangat nih. Ya, di yang media lagi sosial. di media sosial. Ya. Ya. Nah, kalau menurut Bang Markus sendiri itu termasuk berita hoax apa tidak Bang? Karena kan di sisi lain lumayan menurunkan citra Baik, ya. baik dari apalagi seorang wakil presiden yang sudah pelantikan kemarin. Gimana Bang? Kalau menurut saya itu kalau kita berbicara sisi dampaknya itu sangat buruk karena Oke. akun yang tidak bertanggung jawab dia menyebarluaskan berita hoax ya yang dapat merusak citra nama baik sendiri maupun citra nama baik wakil presiden. Itu Wakil presiden. apalagi seorang wakil presiden baru terpilih belum bekerja sudah dirusak dengan berita-berita hoax. Apalagi ini masih sampai saat ini kan masih belum jelas akun itu terverifikasi wakil presiden yang sudah baru dilantik ini apa bukan. Ya. Tapi beritanya sudah sedemikian rupa. Oke Bang Markus, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi lebih jauh lagi ya Bang terkait fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Oke, thank you Bang. Thank you Bang, thank you. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi dari beberapa sosial eksperimen dari kelompok kita itu bisa kita kaitkan pada dasarnya pada teori ruang publik. Oke,
Karena apa? Karena kita itu yang pertama disiapkan sebuah ruang publik untuk berkomunikasi secara luas. Namun kita kadang juga menyalahgunakan sebuah informasi demi kepentingan pribadi dan ataupun demi kepentingan kelompok. Oke, terima kasih. Ini dari saya Reza Sulanas dan kelompok kita, ditunggu selanjutnya seperti apa. Thank you.